Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, sekarang ini tanggal 13 Januari tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendokumentasikan tentang AES ya. AES itu Advanced Encryption Standard. Oke, nah sebelum kita mulai ngoding, kita pahamin dulu, bukan kita pahamin, saya mendokumentasikan dulu teorinya, sedikit teorinya. Oke. Nah ini. Nah, yang pertama, yang poin-poin yang mesti teman-teman catat itu begini. AES adalah algoritma enkripsi symmetric key yang banyak digunakan. AES itu menggunakan secret key untuk dapat melakukan, misalnya dalam melakukan proses enkripsi dan dekripsinya, ya kan, dekripsinya itu data dalam blok 128 bit. Oke. Ukuran symmetric key AES yang dapat digunakan saat ini adalah yang pertama 128 bit, 192 dan 256 bit. Nah, kemudian jika data yang dienkripsi tidak memenuhi persyaratan ukuran blok 128 bit, maka data tersebut harus di padding. Nah, kalau misalnya orang-orang programmer pasti tahu padding, left pad, right pad, nah itu tahulah. Nah, oke. Padding adalah proses pengisian blok terakhir hingga 128 bit. Oke, next ya. Nah, ini saya capture gambarnya dari internet ya, beberapa. Nah, jadi kalau AES itu yang pertama kita punya plain text di sini nih, ini datanya. Nah, kita kemudian di sini ada AES itu menggunakan secret key. Nah, AES itu secret key yang ada di sini itu pasti akan kita generate. Oke. Nah, kemudian pada saat kita dua modal ini, secret key dengan plain text, itu di cipher. Jadi dilakukan proses enkripsi di sini. Nah, kemudian outputnya keluarlah yang namanya ciphertext. Oke. Nah, simpelannya gitulah. Jadi ada datanya, kemudian ada secret key, kemudian di obok-obok di sini, ya kan? Di encrypt bla bla bla, terus entah itu diapain sama dia, tiba-tiba dia muncul cereng, nah gitu. Ciphertext gitu. Oke. Nah, algoritma yang ada pada AES itu ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, dan GCM. Nah, ini masing-masing ada kepanjangannya ya. Nah, nanti sebenarnya masing-masing juga ada keunggulan, ada kekurangan. Nah, cuma untuk saat ini yang paling hot ya saat ini lagi hot itu di GCM, Galois Counter Mode. Oke, lanjut biar cepat kita. Nah, kemudian dari sini semua algoritma AES ini menggunakan yang namanya initialization vector. Nah, untuk menambah enkripsi, kecuali mode ECB, ya kan? Nah, jadi semua algoritmanya menggunakan IV. IV ini untuk nambah-nambah dia ngobok-ngobok datanya lah, supaya dia lebih susah meren, ya kan? Mungkin. Oke. Nah, IV ini merupakan nilai pseudorandom, artinya nilai bait acak ya, yang ibaratnya yang secure gitu loh. Jadi baitnya diacak dan memiliki ukuran yang sama dengan blok yang dienkripsi. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya authentication tag. Nah, authentication tag ini hanya ada pada GCM. Biasanya dia adalah parameter output, ada yang ada di GCM. Biasanya tuh dia berada di belakang ciphertext-nya, di posisi paling belakang. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi untuk misalnya kita melakukan encrypt decrypt, itu yang harus kita butuhkan untuk melakukannya dalam AES itu yang pertama kita butuh input datanya yang pastinya. Nah, yang kedua kemudian initialization vector. Nah, tetapi kalau misalnya kita pakai mode ECB tidak diperlukan IV, tetapi mode ECB itu kurang direkomendasikan. Oke.
Kemudian yang ketiga yang de facto-nya adalah ini adalah secret key. Nah, secret key itu nanti kita akan menggenerate. Nah, yang keempat adalah authentication tag. Ya, itu kalau misalnya kita memakai GCM. Oke. Nah, ini dia. Nah, sekarang uji cobanya nanti adalah kita mencoba memakai AES GCM. Nah, kita bikin si Java-nya supaya dia bisa encrypt decrypt menggunakan AES, menggunakan algoritma GCM. Nah, yang kita pakai di sini kita yang agak paling hot, yang paling tingginya untuk kisah secret key-nya itu kita pakai yang 26 bit. Nah, nanti algoritma yang dipakai dalam Java-nya itu AES GCM no padding. Nah, ini yang paling efisien yang GCM ini. Terus kita memakai ivy length byte-nya. Jadi initialization vector panjang byte-nya itu 12 dan authentication tag-nya sepanjang 128 bit. Nah, ivy ini kan hanya untuk menambah enkripsi ya, enkripsi dekripsi. Jadi sebenarnya nyaris-nyaris sama. Misalnya jadi ada plain text, kemudian ada secret key. Secret key ini akhirnya kita masuk ke cipher. Cipher ini nanti membutuhkan kita campur lagi. Kalau misalnya kita bikin masakan itu, jadi ini modalnya nih, ini resepnya, plain text, kemudian secret key dimasukkan ke dalam cipher, kemudian diaduk lagi, ditambahin lagi, nggak cuma 2 ini tapi ditambahin secure random, maksudnya pseudo random byte, maksudnya byte 12 byte untuk ivy yang dimasukkan ke dalam cipher. Nah, kemudian diobok-obok di sini deh, ya kan? Nah, habis itu keluarlah dia ciphertext. Nah, ciphertext yang keluar di sini, oke, itu outputnya. Kalau misalkan di Java nanti yang kita pakai itu adalah GCM parameter spec. Itu kita di dalamnya itu sudah ada ciphertext plus authentication tag-nya. Nah, seperti ini. Jadi byte-nya seperti ini. Nah, keluarnya tetap byte ya. Nah, di sini ada byte ciphertext dan kemudian ada authentication tag. Nah, kemudian kalau misalkan ini kan hanya untuk mengencrypt, ini keluarnya encryptan ya, teks yang sudah terenkripsi, bukan teks, byte yang sudah terencrypt. Sekarang pada saat untuk mendecryptnya itu pasti dibutuhkan apa? Pasti dibutuhkan lagi secret key lagi, dan dibutuhkan lagi apalagi adalah satu lagi yang dibutuhkan adalah ivy. Ivy itu initialization vectornya. Jadi pada saat kita melakukan pengiriman atau membungkus sebuah datanya, biasanya ivy ini diconcat, digabungkan. Jadi si ivy ini akan digabungkan bersama dengan ciphertext dan authentication tag. Jadi nanti ivy ini akan diconcat byte-nya seperti ini. Nah, ini semua nantinya menjadi blok byte-nya GCM. Oke? Nah, sebenarnya itu singkat ceritanya aja. Sorry takutnya kelamaan. Nah, kita langsung mulai aja. Oke. Nah, oke, di sini saya memakai kripto, KYC kripto yang sama yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita memakai AES, itu pasti kita butuh AES key untuk menggenerate. Oke. Nah, di sini saya bikin yang namanya, kita bikin satu kelas yang namanya AES util. Oke, AES util ya. AES util. Oke, kita finish. Oke. Oke, dah. Sorry. Sip. Nah, di AES util ini kita bikin yang namanya biasanya itu kita bikin yang namanya secret key. Oke, secret key untuk AES key. Untuk AES-nya. Oke, kita bikin misalnya public static lagi ya. Yang gampang aja. Nah, ini secret key. Java pakai JavaScript tuh. Kita misalkan contoh nama fungsinya generate AES key ya. AES secret key. Nah, oke. Nah, pada saat kita generate AES secret key itu biasanya key size-nya itu bisa kita custom. Jadi yang tadi kalau misalnya kita lihat dari presentasi tadi, kita
kita bisa memakai 128, 192 dan 256 bit. Oke. Nah, ini saya taruh di sini key size. Oke. Nah, kemudian di sini kita memakai key generator. Key generatornya Java Crypto. Pakai fasilitas ini, key generator. Oke. Nah, kemudian kita try. Oke. Sorry, kita jangan di try dulu biar nanti kita pakai biar error. Nanti kalau error tinggal kita klik. Oke, kemudian di sini key generatornya sama dengan key generator .get instance, ya kan? Nah, karena kita mau bikin AES berarti di sini kita bikin AES. Oke. Dah. Nah, kemudian key generatornya init key size-nya, inisialisasi key size-nya berapa? Di sini misalnya kita bikin 256. Oke. Nah, kemudian baru di sini secret key-nya AES key sama dengan key generator generate key. Nah, kalau di Java ini adalah secret key ini adalah generate key ini menghasilkan secret key. Oke, ini yang dipakai buat AES. Kita pakai misalkan surround with package. Nah, oke. Nah, di sini kita cut dulu. Nah, kita paste di sini. Oke. Nah, dah tuh. Nah, sebenarnya berhubung. Nah, sorry, di sini kita return ya. Return AES key-nya. Oke. Nah, ini berhubung ibaratnya kita sudah mempunyai yang namanya exception custom. Nah, kita udah punya nih sebelumnya. Nah, kita pakai aja di sini ya. Berarti throw, kita throw new exception ya, key generator, key generation exception. Oke, ininya E. Oke. Nah, di sini karena dia kita throw, nah ini kita add throw declaration-nya di sini. Oke, jadi kalau misalnya ini error, dia akan men-throw exception yang punya kita, yang sebelumnya, yang pernah kita buat, yang pernah dibuat sebelumnya ya. Oke. Nah, berhubung ini 256 ini hardcode, nah berarti ini kita jadi key size. Nah, oke. Nah, berhubung ini ada AES di sini yang namanya string, ini kita pakai konstan aja ya. Nah, kita bikin konstan. Contohnya kita bikin aja coba di sini kelas yang namanya Cyper constant. Oke. Komen cetak. Oke, nah di sini kita bikin konstanta. Misalkan contoh kita bikin dia bisa diakses public, static. Nah, kemudian kita final karena tidak boleh dirubah. Kita bikin ini string, kita buat di sini AES sama dengan AES. Oke. Nah, di sini kita rubah ya AES-nya. Nah, biar keren gitu loh. Cyper constant.AES. Oke. Dah. Ini untuk generate AES secret key dengan key size-nya. Oke. Nah, kemudian biasanya itu secret key itu kita simpan. Nah, secret key itu kita simpan. Nah, simpannya biasanya itu kita ke dalam text file. Nah, sekarang kita buat fasilitas deh supaya nanti si AES key-nya ini bisa kita simpan di mana namanya, di dalam PC atau di dalam server. Generate AES secret key.
Oke, di dalam file in file. Oke. Nah, di sini kita kasih parameter key size-nya sama. Kemudian kita kasih string buat file path-nya. Oke. Sorry, path file. Oke. Nah, dari sini dari sini kita tinggal ambil yang sudah ada ya, kita generate key. Nah, nah ini dari key size. Oke. Nah, ini udah ada secret key-nya. Secret key di sini kita namanya kita bikin ASCII. Oke. Nah ini error, karena error kita bikin saja throw di sini. Saat kita bikin try accept. Oke. Nah, di sini. Nah, ini bisalah seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian dari sini, nah si ASCII ini kalau udah dapat secret key ini sebenarnya kita bisa dapat dalam bentuk byte-nya. Dalam ini saya quote dulu WA-nya. Dalam bentuk byte-nya itu pakai dengan get encoded. Nah ini dalam bentuk byte-nya. Nah, cuma hanya saja key-nya ini kan kita mau simpan di file. Nah, berarti kita kita butuhkan yaitu base 64 util, karena kita sebelumnya sudah ada base 64 util di video sebelumnya. Kita decode. Nah, kita encode ya. Salah, kebalik, karena dia bentuknya byte, kita encode byte array menjadi base 64 string. Base 64 string. Oke. Nah, ini kita ambil ASCII. ASCII dot get encoded. Oke. Udah tuh. Nah, ini dalam bentuk string. And kita tulis saja encoded ASCII. Nah, kemudian encoded ASCII ini kita bisa pakai, kita write ke file ya, pakai io-util. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita udah ada io-util, saya tinggal pakai test. Nah, kita write aja. Nah, path filenya itu nanti ngikutin path file yang ini. Nah, kita ditambahkan. Nah, kita pakai slash, contohnya pakai apa ya? Kita kasih namanya as_key.txt. Nah, di sini stringnya isinya ini. Oke. Nah, kemudian kita tambahin di sini. Kita bikin exception lah ya, existing. Oke, kita tambahin di sini. Oke. Nah, di sini nanti kita ini aja, kita throw yang ini biarin, nanti di io-nya gini aja kali ya. Nah, ini kita mainkan throw new generation exception. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian ini kita kasih add throw. Oke. Sama aja. Yang penting intinya ini mau gimana pun sama aja. Yang penting intinya manajemen errornya maunya kayak gimana. Nah, gitu. Manajemen errornya mau kayak gimana, nanti cuma tinggal cuma nanti tinggal teman-teman mau di custom seperti apa errornya. Ini hanya batas error aja kok. Oke, saya rapihkan. Oke, ini sudah kelar. Oke. Nah, kemudian karena dia sudah kita akan udah simpan nih. Nah, kemudian pada saat kita sudah simpan, sekarang kita bikin kalau misalkan buat ngebaca dari encoded dari string. Dari string ya. Nah, kita bikin
fasilitas buat membaca dari string. Si kuncinya, si ASCII-nya supaya dia bisa baca dari string. Nah, kita misalkan secret key. Nah, ini dia returnnya secret key. Ini judul fungsinya kita bisa pakai generate sama ASCII. Generate AS secret key ya. Secret key bolahin aja dulu dah. Oke. Nah, ini kita ambil input parameternya itu berupa string dari encoded ASCII. Oke. Udah. Nah, sudah itu dan nanti dari string ini kita, karena dia ini isinya itu harus yang sudah terencode ya, harus sudah terencode. Berarti kita decode dulu. Nah, kita jadiin byte. Nah, ini byte-nya ASCII. Ya kan? Nah, kita pakai base 64 util. Kita decode base 64 string menjadi byte array encoded ASCII. Oke. Nah, sudah jadi byte, kemudian kita masukkan, kita bikin secret key-nya dari byte tersebut. Oke, berarti kita pakai secret key spec ya. Oke. Secret key spec sama dengan new secret key spec byte new secret key spec, parameternya ASCII. Nah, kemudian di sini algoritmanya kita pakai zipper constant. Harusnya kayak gini. Nah, AS. Jadi ini nanti akan sama seperti yang ini. Oke. Nah, kemudian kita return secret key. Kita return secret key spec. Nah, oke. Kok nggak error? Secret key spec ini mintanya secret key tapi yang return secret key spec. Kok kenapa nggak error? Karena ini adalah kelas, ini adalah interface, sedangkan ini adalah kelas yang mengimplement interface-nya secret key. Oke, jadi sama aja. Jadi ini supaya biar rapi ya, ini kita bikin aja pakai zipper constant.as. Oke, dah. Nah, oke, sudah. Nah, habis itu utilnya di sini kalau misalnya kita lihat tadi, nah dalam penyajiannya kita bikin nanti ke depan pakai concat. Cuma itu dulu. Oke, itu dulu ya. Oke. Nah, sekarang ini untuk generate-nya. Nah, sekarang kita buat untuk kita pisahin ya. Sebenarnya encrypt decrypt juga bisa di sini sih. Nah, kita bikin satu package lagi biar rapi sedikit. Oke, package di sini implementation. Oke. Di sini saya bikin yang namanya AS Cipher. AS Cipher. Nah, AS Cipher. Oke. Nah, ini kelas ini tujuannya khusus mendecrypt encrypt. Nah, encrypt decrypt ada di sini. Oke. Nah, di sini kita bikin final aja ya. Kita bikin final biar kayak Java keren, asik. Kita bikin static di sini. Cipher-nya instance. Oke. Kemudian kita bikin thread lokal. Nah, ini thread lokal ya. Nah, thread lokal ini kita bikin dalamnya isinya Cipher. Ini sebenarnya bisa langsung juga nggak apa-apa pakai Cipher.
Cuma di sini saya pakai thread lokal supaya biar threadnya safe ya, biar thread safety lah. Terus kemudian di sini saya bikin variabelnya namanya Cyper wrapper deh. Oke, new thread lokal. Oke, dah. Kemudian di sini saya bikin konstruktornya. Oke, kemudian di sini saya bikin public static as Cyper get instance ya. Oke. Nah, di sini isinya kalau instansinya si AS Cyper itu sama dengan null, oke, maka dia instansinya sama dengan new AS Cyper. Oke, nah kalau dia tidak null maka return instant. Oke, nah kemudian kita bikin Cyper public Cyper. Oke, ini maksudnya returnnya Cyper, kita kasih namanya get Cyper. Oke, nah dari Cyper ini sebenarnya ambilnya dari thread lokal ini ya. Jadi Cyper wrapper .get. Nah, kalau pakai thread lokal cuma tinggal get doang. Jadi misalnya saya ambil Cyper sama dengan Cyper wrapper get. Nah, oke. Nah, kalau dia si Cypernya 0 ya, maka buat Cypernya. Oke, Cyper sama dengan, karena kita pakai Cyper ini yang buat ke encrypt decrypt get instance. Nah, ini transformationnya kita pakai yang tadi sebelumnya AS GCM / no padding. Oke, nah udah tuh. Nah, berhubung ininya biar pushing di sini. Nah, oke, di sini kita Ctrl C. Nah, kita taruh di konstanta aja ya. Nah, oke, ya, biar enak. Public static final string, apa namanya nih? Enaknya apa nih? Cyper GCM. Oke, kita bikin apa namanya? Cyper transformation GCM. Oke, nah ini berarti kita Ctrl C, kita taruh sini. Wah, oke. Cyper constant. Oke, ya. Errornya biarkan dahulu. Oke lah, tambahin aja error di sini. Surround multi-catch. Oke. Dah. Dari sini atau kita bikin apa ya enaknya ya? Terus sudah nih, udah dapat Cypernya. Nah, udah misalnya dapat Cypernya, kemudian ini harusnya di throw biar nanti dia nggak dapat. Oke, di sini Cyper wrapper.set. Kalau misalnya dia berhasil, maka diisilah nilai di thread lokal ini, isinya Cyper yang ini. Cuma kalau dia tidak berhasil, maka kita bikin error, berarti throw ya. Throw new error. Misalnya kita bikin apa ya? Kita bikin errornya throw
throw encryption, throw encryption exception. Nah, udah tuh. Udah, oke, tunggu. Nah, ini bilang aja di sini tidak bisa mendapatkan objek cipher object cipher. Oke. Nah, ini karena dia kita throw, maka di sini kita add throw declaration di sini. Oke. Nah, udah tuh. Nah, udah di set. Nah, udah di set, kemudian kita kembali get return cipher wrapper get. Oke, dah tuh. Nah, ini kalau misalnya nol. Kalau misalkan dia tidak nol, else. Dah tuh. Else. Oke. Else-nya berarti cipher. Oke. Return. Oke, dah. Nah, sudah kita dapat ciphernya, kita bikin. Nah, baru kita biar enak. Nah, ini kita pisah-pisah ya. Nah, baru kita bikin encrypt decrypt. Nah, public, ya kan? Public, kita pasti dia encryptnya itu pasti dalam bentuk byte. Oke, returnnya. Nah, encrypt. Oke. Nah, encrypt. Nah, sedangkan yang kita butuhkan di sini apa? Yang kita butuhkan di sini public byte encrypt. Nah, oke, kita public. Oke. Dari sini kita membutuhkan byte inputnya. Oke. Ini byte inputnya, kemudian kita butuh secret key. Oke. Ini misalnya kita biar nggak usah ini. Nah, penuh. Oke. Nah, kemudian dari sini kita cipher. Oke. Terus kita try ciphernya sama dengan get cipher dari atas tadi. Oke. Nah, kemudian sudah dapat kita pertama di sini ambil ciphernya, terus yang kedua udah dapat ciphernya, yang kedua kalau misalnya kita lihat yang tadi nih, kita mau selain butuh secret key, kita butuh yang namanya initialization vector. Initialization vector ini kita bikin, berarti itu dia berupa byte, ya kan? Nah, dia berupa byte namanya IV. Nah, kita new byte array ya, new byte. Nah, ini sebenarnya butuh byte array-nya udah berapa? Kita bikin misalkan karena kita bikin 12, oke? 12 byte. Oke. Nah, karena ini 12, kita bikin ini biar enak, kita taruh di sini evaling byte. Kita bikin konstan di sini IV length byte sama dengan 12. Oke, ini length byte. Oke, kita bikin public static final integer. Oke, berarti kita taruh di sini Oke, kita tambahin di sini cipher constant. Oke, udah. Nah, udah. Kemudian dari sini, dari cipher constant ini, IV ini kita bikin dari secure random ya. Secure random, bikin byte dari secure random sebesar 12 byte. Oke, dengan cara memakai secure random. Kita pakai secure random sama dengan new secure random.
Oke, kita pakai objek secure random ya buat bikin IV-nya. Oke, secure random next byte. Salah. Next byte. Nah, oke. Pada saat next byte ini artinya si IV ini sudah terisi. Oke. Nah, di sini sudah terisi. Nah, kemudian untuk berarti secret key-nya udah, IV-nya sudah. Sekarang kita bikin parameter spec. Untuk di Java itu kita bikin GCM parameter spec. Ini kita GCM parameter spec. Nah, ini new GCM parameter spec. Nah, ini dia. Kita pakai talent ini tag ya. Tuh, kalau misalnya lihat tuh, talent itu authentication tag. Authentication tag length dalam bit. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita ini berarti kita ini ininya berapa? Kemudian baru ini dikasih IV-nya. Nah, oke. Nah, ini kita kasih contohnya 128 ya. Tadi 128 bit. Oke. Nah, berhubung ini 128 bit, oke, kita masukin juga ke cipher constant. Cipher constantnya kita bikin yang namanya tag length bit sama dengan 128. Oke, kemudian kita copy. Nah, supaya ini, nah, udah. Ini kita, nah, oke. Terus kita copy ininya, tag length bitnya, kita taruh sini. Biar rapi aja. Nah, ini kita kasih cipher constant. Oke. Dah. Nah, kemudian sudah pakai GCM parameter spec, barulah di sini si cipher inisialisasi, ya kan? Inisialisasi. Modenya apa? Modenya mau decrypt apa mau encrypt. Kemudian dia memakai secret key-nya apa. Nah, kemudian para algoritma parameter spec yang dipakainya apa. Cetet. Nah, ini dia. Nah, di sini modenya berarti kita biar enak pakai konstanta dia ya. Cipher pakai konstantanya dia udah punya encrypt mode. Dah. Karena kita niatnya mau di encrypt. Oke. Nah, ini kemudian di sini baru setelah itu, ya kan, setelah ciphernya diinisialisasi, barulah pakai do final. Nah, cetak do final si inputnya. Nah, gitu. Nah, barulah di sini. Nah, ini biar enak ya, biar enak. Ini saya matiin. Nah, ini pakai surround try catch. Nah, ini ding. Nah, terus ini cet. Nah, ini supaya ini kita klik, kita pakai tambahin aja surround add to existing clause ke ininya invalid key, invalid algoritma. Oke, udah. Dari sini kita tambahin lagi existing clause, existing errornya. Aduh, sampai ininya susah. Oke. Nah, kemudian dari sini yang ini kita buang, ya kan? Kita buang dari sini, Trot. Nah, kita pakai custom punya kita aja. Kita throw new encryption exception. Oke. Trot. Nah, oke. Kemudian ini kita pakai throw declaration. Nah, ini do final ini inputnya berupa byte. Nah, berarti byte ini adalah cipher tag-nya, berarti dalam bentuk byte array. Nah, kita kasih namanya contohnya encrypted byte.
encrypted byte lah, encrypted data in byte. Oke. Nah, kemudian kita return ini ya. Sama aja sih sebenarnya. Dah. Nah, di sini kita mampuskan. Nah, kita matiin. Dah. Ini encryptnya. Oke. Gampang kan untuk mengencrypt? Oke, ini udah 40 menit. Nah, sekarang gara-gara udah 40 menit, ini encrypted datanya ya, ini berhubung encrypted datanya dalam ini ciphertextnya. Nah, berhubung kalau misalnya kita untuk mendekripnya itu kita tetap membutuhkan yang namanya IV sebenarnya. Oke, membutuhkan yang namanya IV. Nah, sekarang cara bikinnya gimana nih? Berarti kan harus nambahin si IV-nya ini dong. IV-nya harus ditambah. Nah, ditambah dalam bentuk byte ya. Nah, berarti kita bikin concat. Nah, kita taruh di sini aja ya. Oke, kita bikin baru lagi fungsinya namanya public static concat GCM. Oke. Public static byte. Oke. Contohnya aja ini ya. Kita bikin penambahannya aja. Oke. Public static byte, keluarannya byte, namanya concat GCM, tapi dia penambahan byte-nya dari IV dan byte-nya dari si encrypted byte. Oke. Nah, di sini saya pakai byte buffer aja ya, byte buffer yang gampang. Byte buffer sama dengan byte buffer dot allocate dulu kapasitasnya itu adalah EV length ya kan, ditambah dengan encrypted byte panjang byte-nya dari penambahan dari IV length dan encrypted byte length. Jadi panjangnya si data berikut sama IV-nya ditambahin. Kemudian dengan memakai byte buffer dengan menggunakan byte menggunakan byte buffer. Nah, kita kalau pakai byte buffer kita cuma tinggal put aja yang pertama apa, IV-nya. Nah, kemudian byte buffer, kemudian saya put lagi itu encrypted byte-nya. Oke. Dah. Kemudian kita return byte buffer array. Oke. Dah. Nah, karena kita sudah mengconcat ini, jadi mau nggak mau kita harus bikin parsingannya dong. Nah, oke, kita bikin parsingannya ya. Kan udah tanggung nih, udah bikin concatnya, berarti kita bikin parsingannya kalau misalkan lawannya. Jadi kalau ada encode harus ada decode. Oke. Nah, sekarang kita bikinnya nanti enaknya pakai apa nih? Misalkan contoh pakai map. Static dulu ya. Kita yang gampang-gampang aja ya. Kalau saya pribadi enakan pakai map ya. Jadi biar bisa di get gitu loh. Gampang. Mau pakai array juga boleh. Kita bikin parse yang namanya parse GCM ya. Parse GCM. Nah, parameter keluar inputannya adalah byte array dari encrypted byte. Oke, contoh. Oke, mapnya ini masih error. Kenapa? Kenapa masih error? Karena ini belum di belum di kontrol spasi, belum diimpor. Oke, sekarang kita pakai byte buffer lagi ya. Byte buffer. Oke, byte buffer. Byte buffer sama dengan byte buffer dot kita wrap encrypted byte.
Oke. Nah, kemudian pada saat sudah di byte-nya sudah di apa namanya? Udah di wrap. Kemudian sebenarnya kita hanya pisah-pisah aja. Oke. Nah, sekarang kita ambil byte IV-nya. Nah, byte array of IV ini adalah new byte. Oke. New byte dengan panjang konstan. Cipher konstan dot panjangnya IV itu IV length byte. Oke. Nah, kemudian dari sini byte buffer dot get. Nah, ini ambil getnya si IV. Jadi pada saat sudah di get dari sini berarti si IV ini sudah terisi. Oke. Nah, sudah terisi. Habis itu kemudian kita ambil byte-nya si encrypt isinya. Isinya. Kemudian kita ambil isinya. Ini kita sudah ambil itunya juga. Byte apa ya? Byte encrypted text. Oke. Text in byte. Oke, itu new byte array. New byte array itu dari byte buffer remaining. Jadi kalau misalnya kita udah get, jadi dia ini kayak kursor. Jadi kayak pointer gitu loh. Jadi kalau udah get, si posisi pointernya itu sudah maju. Kalau byte itu kalau kotak-kotak itu dia di get dia udah maju, membaca tapi sudah maju. Nah, jadi pada saat kita mau ngambil yang selanjutnya cuma tinggal pakai fungsi byte buffer yang remaining. Remaining itu artinya sisa panjang byte-nya. Oke. Kemudian sama kita byte buffer dari sini kita get. Nah, tapi getnya get yang ini. Nah, oke. Nah, udah tuh. Nah, sekarang baru kita bikin map-nya. Map string isinya itu byte array, contohnya result. Oke, contoh result new pakai hashmap ya. Kita pakai hashmap. Oke. Nah, tinggal resultnya dot put. Yang pertama kita kasih yang namanya kuncinya IV, isinya adalah IV. Yang kedua result put. Oke, ini isinya data. Nah, isinya encrypted text in byte. Oke. Dah, kemudian kita baru return result. Oke, sudah deh. Dah. Nah, ini sudah. Nah, berarti dari sini kita dari iZipper-nya kita balik lagi. Ini bukan encrypted data in byte ya. Berarti kita dari sini pakai isutil concat gcm IV sama encrypted data in byte. Oke. Jadi inilah yang akan di return. Ini kita ganti seperti ini. Oke. Nah. Nah, sekarang pada saat kita ini udah encryptnya. Sekarang kalau misalnya kita pada saat kita decrypt sekarang. Decryptnya berarti kita string ya. String apa byte ya enaknya nih? Oke, kita pakai byte lagi deh. Static byte. Kita ganti decrypt. Oke. Nah, decryptnya ini isinya adalah harus isinya adalah sama ya. Nah, di sini ada input, ada secret key. Nah, modalnya harus ada input sama secret key. Nanti IV-nya kita ambil dari inputnya. Oke. Nah, oke, sekarang berarti dari map
string, byte. Oke. Ini result byte karena kita ambil res byte itu sama dengan inputnya kita parsing, berarti AS util parse GCM input. Oke, nah ini masih merah, kita akan udah. Nah ini biar enggak ini return 0 dulu ya. Oke, dah. Nah sudah nih. Nah udah res byte. Kemudian baru kita pilah-pilah, kita bisa mendapatkan byte EV-nya. EV-nya itu dari res byte dot get. Nah, tadi kunciannya EV, kemudian byte apa? Kita encrypted tag-nya, encrypted text-nya in byte ya, in byte itu sama dengan res byte get data. Oke, dah. Nah kemudian kita pakai cipher lagi, cipher sama dengan get cipher nggak get, oh sorry, ini ada ciphernya. Oke, cipher di sini get cipher, harusnya ini. Nah ini harusnya. Kenapa kita pakai di sini surround dulu ya. Nah di sini berarti ini jangan pak. Oke, ini encryption. Sorry. Ini jangan ini ya. Jangan ini deh. Ini misalkan pakai exception aja deh. Illegal exception apa ya enaknya ya, illegal argument exception, mana aja lah. Dah dari sini biar nanti kitanya dari sini gatekeeper-nya kita ini kita ganti. Ini gini aja nih. Oke, kita balikin lagi, kita surround with try catch. Nah di sini kok encryption masih illegal. Sorry, ini kita ganti ini. Salah. Sorry, ini kita ganti ini. Nah, dah. Nah, di sini berarti ini yang salah. Biar enak. Oke. Nah, kita surround try catch. Nah, oke. Nah, kemudian dari sini ya, oke. Static cipher. Sorry. Ini nggak usah pakai static karena sudah ada get instant. Oke, ini juga nggak usah. Sorry. Dah. Oke. Di sini kita throw new exceptionnya itu decryption exception. Nah, kita kasih throw-nya ini. Oke, dah. Nah karena ini di throw maka ini juga harus di throw. Ini si throw. Oke, dah. Nah, dah. Oke, biar nggak pusing kita taruh aja di sini. Kita cut, kita taruh di atasnya. Dah. Nah setelah di get shipper udah dapet shippernya.
baru kita mainkan lagi, kita copy aja, kita pakai GCM parameter spec hampir sama kayak gini ya kan. Nah hampir sama kayak gini, hanya bedanya ininya decrypt mode. Oke, nah ininya kita masukkan ke dalam existing catch clause. Dah, oke. Dah, kemudian ini udah di init, baru ini ciphernya do final. Nah, baru ciphernya do final. Di sini kita copy cat. Nah, dah. Di ciphernya do final, barulah di sini isinya. Nah, ini pakai return aja langsung lah. Oke. Nah, oke. Berarti ini nggak usah ada. Oke. Nah ini gara-gara merah kita tambah ke existing clause-nya. Oke, dah. Ini yang diambilnya secret key, decrypt mode. Ini bukan input ya. Nah berarti ini encrypted data in byte. Nah bukan inputnya. Oke, dah clear. Saya pikir udah nih. Nah, wow udah mau 1 jam. Luar biasa ini. Oke. Nah, sudah, baru kemudian kita coba untuk tesnya. Oke. Nah, tesnya gimana nih? Oke. Tesnya kita coba AES utilnya dulu deh yang dites ya. AES utilnya dulu. Oke, AES util. Wah, panjang juga nih. New. Nah, kita AES utilnya dulu, kita tes. Generate comment. Finish. Oke. Di sini kita bikin key ya, bikin key-nya. Karena kita bikin key-nya di sini kita pakai private static string path file. Oke, nah ini sebelum ini kita setup dulu, misalkan path filenya sama dengan src test resources. Oke, nah kemudian kita bikin ini AES utilnya, kita buka dulu ya di sini ya. Set. Nah, oke, kita bikin ceritanya generate secret key in file. Oke, kita generate secret key in file. Oke. Nah, kemudian kita langsung pakai AES util dot generate secret key. Dah. Ini misalkan kita kasih 192 atau 256 deh. 256 path filenya. Oke. Jadi kalau dia udah beres, ini karena dia merah kita throw. Nah, kita throw generationnya, kita throw exceptionnya, kemudian kita sys out. Di sini kita bikin AES key berhasil dibuat di path file. Oke. Di path file. Oke. Dah. Nah, kemudian kita uji coba lagi. Kita coba lagi, misalkan copy aja ya. Ini kita bikin generate dari file ya. Dari file berarti nah ini. Nah, berarti dari sini kita pertama kita io util dulu, kita baca. Nah, ini read file tag dari path file, ininya kita tambahin di sini yang namanya tadi kan AES ya, AES key.txt. Oke. Ya. Nah, read file berarti di sini saya kasih string AES key string. Oke. Nah, kemudian di sini saya kasih throw declaration. Oke, udah. AES key stringnya sudah. Kemudian dari sini secret key-nya AES key
sama dengan AS util generate dari encoded ASCII. Nah, oke. Nah, kalau misalnya udah oke, nanti dari sini. Nah, ini kita lihat. Kalau ini berarti langsung aja sini ya. Sysout ASCII berhasil dimuat. Oke. Dah, ini wow, panjang sekali nih dokumentasinya. Nah, dah. Nah, kemudian kita di sini pakai order ya. Pakai ordernya ini yang pertama. Ini pakai order yang kedua. Oke. Nah, ini tesnya kita pakai metodenya tes method order. Nah, ini dari sini adalah pakai order annotation yang method order yang ini. Oke. Dot class. Oke. Dah. Nah, kita cek. Nanti kalau misalnya kita ini yang pertama, nanti dia akan menggenerate ASCII ke dalam path file yang ASCII key. Berarti nanti akan di sini nanti akan muncul ya. Nah, kita klik kanan JUnit test. Cerot. Oke, biru hijau semua. Ini juga hijau semua, ini berhasil semua. Nah, kita cuma tinggal di sini, kita refresh. Oke, ini ASCII-nya. Nah, oke. Nah, sip. Dah, ini udah jadi satu untuk ASCII-nya udah selesai. Kemudian kita uji coba si ASCII-nya. Oke, ASCII-nya kita bikin JUnit test lagi ya. Cetet. Oke. Set. Nah, jadi banyak nih. Aduh. Jadi banyak sekali. Oke, nanti dirapin lah ya. Dah. Kemudian kita bikin ASCII per implementation. Tesnya, oke. Nah, di sini, oke. Di sini pada saat kita tes, di sini kita membutuhkan di tesnya itu private static. Kita butuh secret key. Ya kan? Yang namanya mungkin secret key juga untuk AS-nya. Kemudian kita bikin private static path file. Oke. Kenapa path file? Karena kita membutuhkan ini string, Karena kita ngambil key-nya dari sini. Jadi kalau misalnya sudah menggenerate, kita simpan, key-nya kita baca dari sini ya. Nah, jadi kita sebelumnya akhirnya kita path file-nya itu ambil dari src/test/ banyak sekali resources, oke. Nah, kemudian dari sini kita string ASCII-nya sama dengan io_util .read dari path file. Nah, tetapi di sini ditambah dengan, karena sebelumnya itu namanya ASCII.txt. Oke. Nah, kemudian kita bikin secret key-nya sama kayak sebelumnya, dari ASUtil generate dari ASCII. Oke, dah. Nah, ini udah selesai dibuat. Habis itu baru di sini. Oke. Sekarang kita bikin tes. Nah, tesnya kita butuh ada input ya. String input. Oke. Nah, tesnya butuh string input, nanti pakai parameter. Oke, kita sysout dulu dari sini inputnya. Oke, kemudian sudah itu kita butuh byte yang sudah terenkripsi, encrypted.
byte. Oke, sama dengan AS shipper get instant shipper get instant, kemudian encrypt dot. Nah, ini dari input.getByte. Oke, secret key-nya ngambil dari sini. Nah, oke. Nah, karena kan ini tes, ini udah selesai dulu ya. Kita tutup dulu. Oke. Nah, berhubung ini error, kita kasihlah throw declaration-nya. Throw. Nah, oke. Encrypted byte-nya sudah jadi. Kemudian kita supaya bisa dibaca, kita pakai string encrypted text di sini ya. Text. Oke, sama dengan kita pakai base 64 util yang sudah kita buat. Nah, pakailah dia di encode byte array to base 64 string. Oke, encrypted byte. Oke, nah jadi dari byte kita keluarin dalam bentuk stringnya. Kita lihat sysout. Nah, encrypted tag-nya. Nah, oke. Dah tuh. Nah, supaya bisa dites yang pakai parameter, oke, kita ganti ininya parameter test. Oke, kemudian kita kasih value source. Oke, value source-nya itu kemudian kita isi strings. Oke, stringnya sama dengan kasih kurung kurawa menandakan dia itu adalah array. Nah, ini coba aja nih. Jadi kita dua nih yang mau dites ya. Oke, udah. Nah, ini kemudian supaya enak. Oke, segitu dulu. Kita run JUnit test chat. Oke, jadi ya JUnitnya nggak ada error. Sip. Oke, ini pun nggak ada error. Oke, nah ini biar enak. Oke, ini udah terencryptnya sudah jadi. Kemudian kalau misalnya kita mau ngebalikin lagi, oke, kita balikin lagi. Misalnya kita balikin lagi encrypted byte 2. Base 64 util dot decode base 64 string to byte array. Nah, tapi inputnya adalah dari encrypted tag tersebut dari sini. Oke. Nah, sudah itu sudah di decode, habis itu barulah kita decrypt byte-nya, misalkan decrypted banyaknya decrypted byte. Nah, AS shipper lagi saudara get instant decrypt. Nah, dari ini kasih yang kedua ya, ini juga kasih yang kedua. Nah, ini kita kasih yang secret key. Oke. Kemudian ini bukan error, kita add throw declaration. Oke, dan kemudian supaya dia bisa dibaca, ini yang sudah di decryptnya, kita kasih new string decrypted byte. Oke, nah kemudian kita tes. Oke, merah. Enggak merah tuh. Oke, bagus. Oke, ini sorry, belum di sysout saudara. Oke, string hasil nilai awal. Nah dari sini saya sysout nilai awal. Oke, kemudian run as JUnit. Oke, sama ya. Nah, supaya biar enak, saya kasih lagi sysout biar nanti gampang kasih begini. Nah,
Oke. Kita run as unit test. Tep. Nah, jadi dari sini inputnya adalah testing, hasil encryptnya ini, kemudian kalau di decrypt lagi hasilnya ini. Oke? Dah? Gampang ya? Nah, jadi kalau misalkan kita, nah ini biar rapi dulu. Oke. Jadi kalau misalkan kita di ICE Chipper ini kita bedah ya, kita bedah untuk encrypt sama decryptnya seperti ini. Jadi panjang neranginnya panjang. Jadi yang pertama-tama adalah di sini. Yang pertama, satu, ambil chipper, ambil cipher. Dah. Kemudian sudah diambil ciphernya. Di sini inisialisasi IV. Kemudian dengan menggunakan secure random, ya kan? Nah, generate IV-nya. Oke, nah kemudian kita buat GCM parameter spek. Ya, pakai GCM spek ya. Dah, itu. Nah, pada GCM pakai algoritma GCM spek ini, ya kan? Nah, pada proses enkripsinya itu nanti authentication tag-nya sudah di-handle sama ini. Nah, jadi kita tidak perlu lagi di dalam encrypted data in byte itu tidak diperlukan lagi yang namanya bit tag karena di dalamnya sudah ada. Oke? Nah, ini sudah ada. Ini kalau misalnya kita lihat di sini ada IV vector sama taglen ya. Taglen itu panjang authentication tag-nya. Nah, kan? Nah, di sini kalau misalnya baca-baca di sini itu sudah terhandle lah intinya, sudah terhandle sama GCM spek ini. Cuma IV-nya ada di dalam IV tag-nya ada di belakang ciphertext-nya tersebut. Persis sama yang ada di sini. Nah, tag-nya itu udah ada di sini. Ya. Oke. Nah, kita balik lagi. Nah, kemudian ini hanya baru pada saat di do final itu baru keluaran dari ciphertext-nya ini ya. Nah, akhirnya menjadi ciphertext. Nah, sekarang supaya dia ini nanti ini akan dikoncat kan 14 IV byte-nya itu kita masukkan ke sini. Nah, kita concat. Nah, memakai isutil concat GCM IV dan encrypted data in byte. Nah, jadi akhirnya return yang ada di encrypt ini adalah gabungan dari byte-nya si IV, initialization vektornya berikut sama data encryptannya. Oke, nah kemudian biar cepat udah 1 jam 12 menit. Wow ini. Nah, decryptnya sama. Nah, pertama dari inputnya ini, nah kita parse dulu. Di parse itu berarti dipecah dalam bentuk map. Nah, dipecah kan. Nah, diambil nih byte-byte-nya nih. 12 byte itu diambil nantinya. Yang paling depan itu jadikan IV. Nah, sisanya adalah encrypted text in byte-nya. Oke. Nah, berarti dengan memakai byte buffer tadi di isutil tadi. Di isutil kalau kita lihat yang ini, nah ini kan di sini parse GCM nih. Nah, parse GCM di sini. Jadi kalau misalnya ICE-nya jadi di get IV-nya dapat IV-nya, di get datanya dapat encrypted text in byte-nya dalam byte-nya. Kemudian kita ambil lagi nih chippernya di sini. Ya kan? Kemudian kita buat lagi nih GCM parameter spec-nya dengan spesifikasi memakai authentication tag length bitnya sekian. Nah, 128 bit. Nah, kemudian diisi juga yang namanya IV-nya sebagai buat penambah enkripsinya. Nah, enkripsi dan dekripsinya. Kemudian si ciphernya nih kita inisialisasi nih memakai decrypt mode. Nah, menggunakan secret key. Secret key-nya ambil dari mana? Nah, secret key-nya nanti diambil dari resource yang ada di sini. Nah, nanti tinggal dimasukin aja. Nah, kemudian tambahin lagi GCM parameter spec. Kemudian di do final. Nah, pada saat do final ini barulah keluar hasil yang terdecrypt. Oke, panjang juga 1 jam 15 menit. Oh, ini kelebihan banget. Aduh, dari teorinya mudah-mudahan, mohon maaf kalau kepanjangan, mudah-mudahan mengerti. Aduh, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.